Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amin amma ba'du. Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Hasyim Asy'ari jelas orang pintar dan soleh. Mana mungkin orang bodoh jadi ketua komisi pemilihan umum? Mana mungkin orang tidak berakhlak jadi pimpinan NU? Tapi dia menjadi nampak sangat bodoh dan tidak bermoral karena tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Dia gagal berpikir lurus karena nafsunya terhadap Cindra Aditi, seorang anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN di Den Haag. Hasyim diberhentikan sebagai ketua KPU oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP karena terbukti melakukan tindakan asusila terhadap Cindra, seorang gadis lajang. Yang disebut asusila di situ terentang dari sebutan-sebutan sayang sampai meniduri si gadis di kamar hotel. Hebatnya, setelah mendengar keputusan DKPP itu, Hasyim menyampaikan ucapan Alhamdulillah. Dia bersyukur pada Allah katanya karena dengan keputusan itu dia terbebas dari beban berat menyelenggarakan pemilu. Hasyim adalah tokoh NU yang sebenarnya sedang menjalani jalan karir politik yang harum. Pria 51 tahun ini seharusnya menjabat sebagai ketua KPU sampai 2027 sejak 2 tahun yang lalu. Dia duduk menjabat komisioner KPU sejak 2015. Dia adalah doktor dari Departemen Antropologi dan Sosiologi University of Malay, Kuala Lumpur, Malaysia. Di dunia organisasi, Hasyim Asy'ari pernah menjadi salah seorang pimpinan di Gerakan Pemuda Ansor. Pada perayaan Idul Adha tahun ini, pada 17 Juni 2024, Hasyim bahkan dipercaya menjadi khatib salat yang di Semarang dihadiri oleh Presiden Jokowi. Dalam khutbahnya, Hasyim mengatakan bahwa penyembelihan hewan kurban dalam agama Islam memiliki makna pengorbanan sifat-sifat kebinatangan yang terdapat dalam jiwa manusia. Begini, segenap capaian dia itu menjadi tidak berarti akibat kegagalannya mengalahkan naluri kebinatangan terhadap bawahan yang diburunya. Cindra sendiri adalah seorang wanita cantik yang memperoleh gelar master di Belgia. Dia bukan ani-ani yang rajin menawarkan diri pada pria-pria tua berkuasa dan berdana. Kasus ini sudah mencuat sejak 3 bulan yang lalu. Lewat kuasa hukumnya, Cindra melaporkan Hasyim ke DKPP pada 18 April 2024. Cindra menyatakan dia dipaksa untuk melakukan hubungan badan dengan rangkaian janji. Hubungan kelamin itu sendiri berlangsung pada tanggal 2-7 Oktober 2023 di Den Haag. Ketika itu Hasyim datang untuk melakukan bimbingan teknis PPLN di Belanda. Pada 3 Oktober malam, Hasyim meminta Cindra datang ke kamar hotelnya. Setelah berbincang-bincang, Hasyim merayu dan membujuk Cindra untuk melakukan hubungan badan. Pada awalnya Cindra menolak, namun Hasyim terus memaksa dan menjanjikan komitmennya untuk tidak memperlakukan Cindra sebagai sekedar gadis panggilan. Akhirnya, hubungan seksual itu pun terjadi. Perkenalan Hasyim dan Cindra sendiri itu berlangsung beberapa bulan sebelumnya. Pada Juli sampai Agustus 2023, Cindra datang ke Bali untuk mengikuti BIMTEK KPU. Saat itu, Hasyim rupanya sudah jatuh nafsu begitu mengenal Cindra. Menurut DKPP, Hasyim sudah mulai menggunakan panggilan sayang terhadap Cindra. Dalam istilah DKPP, Hasyim saat itu menggunakan relasi kuasa dan menggunakan fasilitas jabatan untuk tujuan pribadinya. Hasyim terus mendekati Cindra untuk mengungkapkan keinginannya untuk memiliki hubungan istimewa dengan Cindra. Cindra semula terus menolak karena dia sebenarnya risih berdekatan dengan Hasyim karena ia tahu ketua KPU itu memiliki istri dan 3 anak. Cindra bilang dia tidak ingin merusak rumah tangga Hasyim.
Tapi Hashim bercerita saat itu bahwa hubungannya dengan sang istri sedang tidak baik-baik saja. Apa yang dilakukan Hashim sudah sedemikian kentara sehingga seharusnya para anggota KPU sudah bisa mengenalinya. Rayuan Hashim sering dilakukan secara terang-terangan di depan publik dalam acara yang bersifat kedinasan. Ini membuat Cindra merasa risih dan tidak nyaman. Tapi tindakan Hashim benar-benar mengesankan tokoh ini kehilangan akal sehat. Nampaknya secara perlahan, rayuan Hashim ini memperoleh sambutan dari Cindra. Kedekatan hubungan itu misalnya terlihat dalam bentuk komunikasi mereka. Sebagai contoh, ketika Hashim hendak berkunjung ke Belanda, Cindra meminta tolong agar Hashim membawakan sejumlah barang Cindra yang tertinggal di Jakarta. Hashim ternyata memenuhi permintaan itu. Hashim mengirim 1 rompi PPLN, 1 baju, 2 pak cui mie, dan 1 celana dalam. Ketika Cindra datang ke Indonesia, Hashim mengucurkan dana sangat besar. Hashim memfasilitasi penginapan Cindra di apartemen Oakwood Suites Kuningan sebesar 48 juta rupiah. Hashim membiayai tiket pesawat pulang pergi Jakarta-Singapura senilai 8,7 juta rupiah dan tiket pesawat Jakarta-Belanda 3 kali dengan total 100 juta rupiah. Hashim juga terbukti membelikan Cindra layar monitor Asus senilai 5,4 juta rupiah. Setelah itu pun keinginan untuk menaklukkan Cindra nampaknya terus menguasai diri Hashim. Dalam setiap kesempatan kunjungan kerja, Hashim selalu mengajak Cindra untuk mendampinginya. Seusai hubungan badan itu, Hashim terus berusaha menjadikan Cindra hidup bersamanya. Pada Januari 2024, Hashim membuat surat pernyataan ditulis tangan yang ditandatangani sendiri olehnya dengan materai Rp10.000. Ia berjanji untuk menikahi dan menjadi imam bagi Cindra. Dan ada sejumlah janji lain Hashim. Pertama, Hashim akan mengurus balik nama sebuah apartemen di Puri Imperium menjadi atas nama Cindra dan menjamin bahwa proses balik nama ini akan selesai pada Mei 2024. Kedua, Hashim akan membiayai akomodasi perjalanan Cindra ke Indonesia sebesar 30 juta rupiah per bulan. Ketiga, Hashim akan memenuhi keperluan makan Cindra di restoran seminggu sekali. Keempat, Hashim akan memberikan perlindungan kepada Cindra seumur hidup termasuk perlindungan menjaga nama baik dan kesehatan mentalnya. Kelima, Hashim tidak akan menikah dengan perempuan lain terhitung sejak pernyataan dibuat. Keenam, Hashim akan menelpon atau memberikan kabar kepada Cindra minimal sekali sehari sepanjang hidup Cindra. Ketujuh, bila janji-janji tersebut tidak dipenuhi, maka Hashim akan memperoleh sanksi moral dan membayar denda 4 miliar rupiah yang dibayar secara mencicil selama 4 tahun. Seperti Anda lihat, Hashim terlihat sudah kehilangan akal sehatnya. Janji-janji yang diberikannya sedemikian banyak dan mencengangkan. Hanya saja kemudian perjalanan secara perlahan berbelok arah. 6 bulan setelah perjanjian ditetapkan, pada April, Cindra memilih untuk mengadukan Hashim. Tidak ada penjelasan dari DKPP tentang kepatuhan Hashim terhadap rangkaian janjinya. Yang pasti, sebagai ketua KPU, ia memang meniduri bawahan dengan cara yang menyalahgunakan kekuasaan. DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Hashim selaku ketua merangkap anggota KPU. DKPP menilai Hashim selaku teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dari keterangan DKPP tidak ada penjelasan tentang apakah Hashim hanya diberhentikan sebagai ketua KPU atau juga sebagai anggota KPU. Tapi apapun hukumnya, kelihatannya masa depan Hashim di dunia politik sudah sangat suram. Apalagi ini bukan kali pertama Hashim diduga terlibat dalam hubungan tidak pantas dengan perempuan yang berada di bawah otoritas kekuasaannya. Pada 2022, sempat mencuat kasus Hasnaini yang mendapat julukan perempuan emas. Hasnaini adalah ketua Partai Republik 1. Dalam kasus ini, pada April 2023, DKPP menyatakan Hashim terbukti melanggar kode etik penyelenggaraan pemilu. Hashim diadukan karena tuduhan pelecehan seksual disertai ancaman kepada Hasnaini. Pelecehan seksual itu diduga dilakukan pada 13 Agustus sampai 3 September 2022 di KPU, di kantor DPP Partai Republik 1, dan di Hotel Borobudur. Sebagai imbalan hubungan seksual, Hasnaini dijanjikan bahwa Partai Republik 1 akan lolos verifikasi dan bisa mengikuti pemilu 2024. Dalam laporan itu, pihak Hasnaini menyerahkan beberapa barang bukti, seperti tangkapan layar chat WhatsApp, foto, hingga video.
Pada Desember 2022, Hasnaini sebenarnya sudah mengeluarkan video berisi pernyataan bahwa isu pelecehan seksual dan pemerkosaan yang dilakukan Hashim terhadapnya tidak benar. Hasnaini mengaku melakukan tudingan tersebut karena kekesalan dan kehilafannya sebab saat itu dia tengah depresi. Namun DKPP ternyata tetap melakukan penelusuran tentang dugaan tersebut yang berakhir pada keputusan untuk memberi sanksi peringatan keras terhadap Hashim. Kini Hashim nampaknya harus menghitung ulang semua langkahnya. Dia pintar dan soleh, tapi nafsu syahwatnya menjerumuskan dirinya ke dalam kubangan lumpur yang sangat hitam. Ketua Komisi Pemilihan Umum dipecat oleh DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Kali ini Hasyim Asyari dipecat lantaran dibelit kasus asusila. Tapi sebelum itu, Hasyim Asyari sudah berkali-kali harus berurusan dengan DKPP untuk sejumlah kasus yang membuatnya mendapat sanksi. Sekarang, marwah KPU runtuh. Penyelenggara pemilu ini sudah banyak dikritik sejak meloloskan pencalonan Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapres, Sirekap hingga mencela KPU ihwal putusan syarat usia calon yang maju pada Pilkada 2024. Masih kuat dalam ingatan kita saat Ketua KPU Hasyim Asyari menjadi khotib sholat Idul Adha di Semarang, Jawa Tengah 17 Juni 2024. Saat itu Presiden Joko Widodo hadir sebagai jemaah dalam sholat Id itu. Agama kita, agama Islam, menetapkan untuk menyembelih kurban binatang berupa hewan ternak, yaitu diantaranya domba, kambing, kerbau, sapi atau unta. Yang dikorbankan adalah binatang. Ini mengandung setidaknya dua makna. Yang pertama, sifat-sifat kebinatangan yang terdapat dalam jiwa manusia harus dikorbankan dan disembelih. Dan yang kedua, jiwa dan perbuatan seseorang harus dilandasi dengan tauhid, iman dan takwa. Sangat banyak sifat kebinatangan yang terdapat dalam diri manusia. Sifat seperti mementingkan diri sendiri, sifat sombong, sifat yang menganggap bahwa hanya dirinya dan golongannya lah yang selalu benar, serta sifat yang memperlakukan sesamanya atau selain golongannya sebagai mangsa atau musuh. Sifat kebinatangan yang selalu curiga, menyebarkan informasi yang tidak benar, fitnah, rakus, tamak, dan ambisi yang tidak terkendalikan, tidak mau melihat kenyataan hidup, tidak mempan diberi nasihat, tidak mampu mendengar teguran, dan lain-lain, merupakan sifat-sifat yang tercela dalam pandangan Islam. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Aqulu qali hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.